Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Dan dengannya kita memohon pertolongan dalam semua urusan, baik urusan agama atau urusan dunia, karena tidak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan, dan yang sulit Allah bisa menjadikannya mudah kalau Allah berkehendak. Allahumma salli wa sallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam dan berkah-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba yang Kau utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk orang-orang yang meniti jalan beliau kelak sampai hari pembalasan. Amma ba'd, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Allah Jalla Jalaluh. Karena tak kenal maka tak sayang. Banyak umat Islam yang mereka hanya membawa KTP Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Banyak mereka yang memanggil Allah, tapi mereka juga tidak kenal siapa sebenarnya Allah. Sehingga tidak sedikit ritual-ritual, ibadah-ibadah yang seharusnya hanya diperuntukkan Allah, ternyata mereka selewengkan kepada selain Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya. Allah mengenalkan dirinya lewat sifat-sifatnya. Allah mengenalkan dirinya lewat tanda-tanda kebesaran Allah, lewat ciptaannya. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau kenal. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwasanya kita berusaha untuk mengenal Allah Jalla Jalaluh lewat nama-namanya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang nama Allah As-Sami', Al-Basir dan Al-Alim. As-Sami' yang artinya Allah Maha mendengar, Al-Basir Allah Maha melihat, dan Al-Alim Allah Maha mengetahui. Tiga nama ini sering Allah sebutkan Sami' bersama Basir, Sami' bersama Alim, menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang kuat antara tiga nama ini. Berkaitan dengan nama As-Sami', Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih sebanyak 50 kali Allah menyebutkan nama Sami'. Contohnya yang di surat Al-Mujadilah ayat 1. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurukuma wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Allah tutup ayat ini dengan namanya Sami' Basir. Tempat perempuan itu datang kepada Nabi SAW mengadukan gugatan terhadap suaminya. Dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan yang terjadi antara Nabi dengan dia. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika perempuan ini sedang curhat kepada Rasul SAW, Aisyah ada di situ. Dan kita tahu rumah Nabi tidak besar, ya sekitar 5 kali 5.
rumah Rasulullah SAW. Dalam posisi yang tidak jauh, Aisyah itu kadang-kala dengar suaranya perempuan itu, dan banyak yang dia tidak dengar. Tapi subhanallah, ternyata Allah mendengar semua itu dengan jelas. Inna wallahu yasma'u tahawul. Pendengaran Allah Jalla Jalaluhu berbeda dengan pendengaran manusia. Allah menjadikan manusia mendengar dan melihat. Coba dibuka di surat Al-Insan. Di surat Al-Insan Allah menyebutkan bahwasanya Dia menciptakan manusia, faja'alnahu sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Barakallahu fiik. Pernah datang kepada waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Barakallahu fiik. Allah sebutkan bahwasanya Allah menjadikan manusia sami'an basira. Manusia mendengar dan manusia melihat. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya kalau Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Tapi tentunya tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran hambanya. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan hambanya. Suatu bukti kita tuh kadang-kala ketika jauh dari suara kita tidak akan mendengar. Tapi Allah mendengar yang jauh sama dengan yang dekat. Allah mendengarkan semua suara. Allah mendengarkan semua permintaan hambanya. Dan kita tahu orang semua memiliki permintaan dan permohonan yang macam-macam. Dan semua permohonan itu Allah mendengar. Apa saja yang dipinta oleh manusia. Kita tahu entah ada berapa suara di muka bumi ini dalam satu detik. Ada berbagai macam permintaan manusia dalam satu waktu ini kita lihat. Apalagi kalau di satu tempat. Seperti ketika di Masjidil Haram. Ketika di Padang Arafah, berapa orang tuh yang angkat tangan memohon kepada Allah, mereka meminta dan Allah mendengar semua itu. Dan pendengaran Allah ini terbagi menjadi dua. Para ulama menjelaskan bahwasanya pendengaran Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perlu diingat bahwasanya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah menyebutkan bahwasanya tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi sifat-sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu kita menetapkannya karena Allah menetapkan untuk dirinya. Kita nggak boleh membuat sebuah sifat tertentu buat Allah. Sebagaimana kita tidak boleh menafikan sebuah sifat atau sebuah nama yang Allah menetapkan. Allah Maha mendengar. Iya, Allah mendengar. Manusia mendengar. Tentunya berbeda pendengaran Allah dan pendengaran hambanya. Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kembali tadi yang kita sampaikan bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, Allah Jalla Jalaluhu mendengar permintaan hambanya. Yang pertama mendengar suara, yang kedua mendengarkan permintaan hambanya. Kita lihat Allah menyebutkan umpamanya kisah Nabi Zakaria yang Nabi Zakaria berdoa di surat Ibrahim ayat 39 ya. Dia mengatakan inna rabbi la sami'ud du'a ya. Sesungguhnya Rabbku itu Maha mendengar doa. Allah mengabulkan doa. Jadi mendengar itu ada mendengar yang maknanya mendengar suara, ada mendengar yang merespon dari suara yang disampaikan. Ini yang kedua. Dan Allah mendengar suara dan merespon apa yang Allah dengar dari permintaan hambanya. Ada orang yang mendengar tapi tidak merespon, nggak paham dia dengan apa yang dipinta. Umpamanya ada orang nih pakai jaket ya, dia pakai jaket, lalu anak ngomong sama dia, Mas ada kalajengking
di pundakmu, kata. Orang ini cuma diam ketawa, oh iya makasih, gitu dia. Berarti dia nggak paham dengan apa yang dia omongkan. Ketika dia paham, maka dia akan membuka jaketnya, dia akan mencari itu kalajengking, mungkin dia juga akan membunuh. Ada respon dari dirinya karena dia mendengar, dan Allah Subhanahu Wa Taala merespon permintaan hambanya. Dan kalau kita lihat setiap sholat nih, imam ketika mengatakan Sami Allahu liman hamidah, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi hambanya yang memujinya. Allah mendengar semua suara, tapi kenapa Allah khususkan di sini Allah mendengar bagi siapa yang memujinya? Lalu kita mengatakan, Rasul SAW berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian dengar imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kalian langsung tuh mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kita mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian, bagimu segala pujian. Kenapa mengatakan itu? Karena Allah akan memberikan jawaban. Di riwayat lainnya Rasul SAW mengatakan yasma'illahu lakum, Allah akan dengar tuh yang kalian ucapkan. Allah akan mendengar, bukan masalah suara, tapi Allah akan mendengar apa yang kalian pinta. Maka di sini kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Nabi mengajarkan doa agar kita berlindung dari 4 hal. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Apa maksudnya doa yang tidak didengar? Allah mendengar doa, suara orang yang meminta itu Allah dengar. Tapi kadangkala Allah tidak memberikan apa yang dipinta, maka dikatakan Allah tidak mendengar doamu. Kenapa? Ya karena engkau makan haram, ya karena syarat-syarat doa tidak kau penuhi, karena kau berdoa meminta agar diputuskan silaturahim, maka Allah tidak dengar. Maka ini pun dikatakan la yusma, artinya tidak didengar. Allah mendengar suara, Allah mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jamaah, kita beriman dengan nama Allah yang agung ini, bahwasanya Allah mendengar. Di sini seorang hamba akan berhati-hati mengeluarkan sesuatu dari lisan. Ghibah yang terjadi, kalau dia tahu bahwasanya apa yang diomongkan itu didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Allah akan memberikan sanksi kepadamu, maka orang mau tidak mau akan berhenti ghibahin orang. Jangan itu. Kita kadang-kadang ngobrolin orang, ya, tahu-tahu ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung ubah obrolan kita. Kita ngobrolin yang lain. Soalnya nih orang yang datang itu yang kita ghibahin. Atau kita tidak ingin orang lain tahu apa yang sedang kita omongkan. Maka di sini beriman dengan nama Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar, membuat kita tidak mudah mengucapkan ucapan kecuali setelah kita berpikir. Maka ingat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan." Ada orang tuh yang berucap, yang ngomong dengan ucapan yang dia sepelekan, dia remehkan dampak dari apa yang dia ucapkan. Ternyata dengan ucapan itu dia masuk ke neraka jahanam selama 70 tahun. Karena Allah dengar yang kau ucapkan. Sehingga orang yang berzikir, ya, orang yang berdoa, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada sahabatnya, mereka berdoa dengan suara yang keras dalam satu perjalanan. Ketika kita naik ke atas, para sahabat bertakbir Allahu Akbar dengan suara yang keras, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kata Nabi SAW, kalian kasihilah diri kalian. Kasihilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaib. Yang kalian seru itu bukan zat yang tuli maupun ghaib, jauh, enggak.
walakin tad'una sami'an basiran qariban. Kalian itu berdoa kepada Zat yang maha mendengar, yang maha melihat, dan dia itu dekat. Sehingga seorang ketika berdoa tidak perlu dia jerat-jerit, tidak perlu, karena subhanallah, kalau kita bicara mic, kadangkala ketika mic-nya itu nggak enak, kayak tadi anak ceramah dikatakan putus-putus, nggak kedengar, karena koneksinya mungkin kurang bagus ya, karena mic-nya mungkin yang kurang bagus, sehingga yang di sana tidak bisa mendengar. Dan itulah pendengaran manusia, terbatas. Ketika ada sesuatu yang menghalangi, dia tidak bisa dengar. Ketika suara itu kecil, dia tidak bisa dengar. Ketika telinga dia sakit, dia tidak bisa dengar. Walillahil matsalul a'la. Tapi Allah yang tidak ada yang menyerupai dia, dia maha mendengar segala sesuatu. Sekali lagi, ini membuat seorang hamba dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah mendengar. Di surat Thaha ayat 7 Allah mengatakan, wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau engkau ngomong, berbicara dengan ucapan yang keras, maka ketahuilah bahwasanya dia tuh mengetahui yang tersembunyi dan yang disembunyikan. Maka kita perlu menggunakan kita tahu tuh 4 tingkatan menghafal asma'ullahul husna. Yang pertama, coba sebutkan tuh 4 tingkatan kita menghafal asma'ul husna. Yang bisa menghafal 99 nama akan masuk surga. Fadhal. Mana yang masih ingat? Yang pertama menghitung dan menghafalnya. Ya. Yang kedua menghafal dan memahami artinya. Yang ketiga kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Yang keempat kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Contoh beribadah dengan nama As-Sami apa? Berdoa misalnya ya Allah ya Sami. Ya, itu berdoa enggak? Beribadah dengan nama As-Sami. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita selalu ingat bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Iya, barakallahu fiik. Nah, beribadah dengan nama Allah Sami, salah satu contohnya kita mau ngomong itu mikir. Allah nih dengar nih, Allah ridho enggak? Kemudian tatkala kita punya masalah, kita beribadah, udahlah, kita minta sama Allah nih. Allah dengar tuh. Ini artinya dia meyakini dan menjadikan nama Allah As-Sami mendampingi dia dalam kehidupan itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah bersama Ismail, nih dia selesai membangun Ka'bah, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Zakaria ketika minta anak, dia mengatakan qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah karuniakan bagi aku dari sisimu anak keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar doa. Maka dengan cara seperti ini kita berdoa dengan nama As-Sami dan kita beribadah dengan nama As-Sami itu. Walaupun suaranya tidak keras, kita duduk berzikir di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada yang mendengar suara kita, tapi Allah mendengar suara kita. Bahkan detak jantung kita, orang kalau mau dengar detak jantung orang itu kan harus telinganya ditaruh tuh di dadanya, dilihat ada detak jantung. Tapi Allah dari fawqa sab'i samawat, dari atas arasnya dia mendengar semua suara. Tapi ini berkaitan dengan nama As-Sami. Tapi kita beralih kepada nama Allah yang selanjutnya, yaitu nama Allah Al-Basir. Allah itu maha melihat. Kalau nama As-Sami itu lebih kurang 50 kali, kalau nama Al-Basir itu kira-kira 40 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran Karim. Di antaranya yang tadi sudah kita baca di surat Asy-Syura ayat 11, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata Allah, tiada sesuatu pun yang menyerupai dia dan dia itu maha mendengar dan maha melihat. Di surat Al-Baqarah ayat 265
Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah? Bahwasanya Allah Maha melihat. Allah di antara yang perlu kita yakini adalah menetapkan kalau Allah memiliki penglihatan dan melihat kita. Di dalam surat At-Tur Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Engkau bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabb, dalam menunggu keputusan Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau bi a'yunina, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu a'war, dia punya mata. Dia punya mata tapi matanya itu cacat. Istilahnya picek ya, nggak tahu bahasa apa picek. Tapi kayak gitu tuh. Allah nggak kayak gitu. Allah memiliki mata dan Allah melihat, dan kita menetapkan hal itu buat Allah. Dan Allah mengetahui segala sesuatu ya. Sampai ada doa, ada seorang penyair ini, Syekh Abdul Razak, menukil ucapan seorang penyair ya, yang dalam bahasa Arabnya dikatakan, tunggu sebentar. Ya man yara maddal ba'udi janahahu fi zulmatil laylil bahimil alyali wa yara manata uruqiha fi nahriha wal mukha fi tilkal 'idhamin nuhali umnun alayya bitaubatin tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali. Di sini kita lihat seorang penyair ini ketika yakin Allah Maha melihat, maka dia menggunakan sifat Allah dan namanya itu untuk meminta. Dia memulai dengan mengatakan, wahai zat yang melihat kerumunan nyamuk dan sayapnya. Di riwayat lain bukan kerumunan nyamuk, tapi madda, yaitu ketika nyamuk itu membentangkan sayap fidul pada malam hari yang amat gelap gulita, dan dia melihat urat-urat di lehernya, tempat jalannya darah tuh. Ketika dia nyedot darah tuh nyamuknya kita lihat, kemudian lewat di urat-uratnya masuk entah ke perutnya. Kemudian Allah itu melihat sumsum tulang. Jadi sumsum yang ada di tulang nyamuk itu Allah tembus dapat melihat ke sana. Padahal tulang itu sangat kecil sekali. Ini setelah kita menyebutkan, kita memaparkan kepada Allah tentang kebesaran Allah, baru minta sama Allah, mengatakan umnun alayya, Allah karuniakan, anugerahkan kepadaku taubat yang dengannya engkau hapuskan apa dari dosa-dosa dan noda-noda yang telah terjadi pada masa yang berlalu. Ini beriman dengan nama Allah Al-Basir, maka kita beribadah dengan itu dan memohon dengan nama itu. Di antaranya kita beriman dengan nama Allah Jalla Jalaluh, bahwasanya Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan, yang dilakukan anak kita. Di sini orang tua menanamkan kepada anak-anaknya, mengatakan, nak, abah memang nggak ngelihat nak ya, umi nggak ngelihat engkau nak, tapi Allah ngelihat nak. Dimanapun engkau berada, engkau sedang ngapain, Allah melihat. Engkau sedang di kamar, kau tutup pintu, kau mungkin jalan-jalan sama sahibmu, abang nggak bisa 24 jam melihat engkau, ngawasin dirimu, tapi Allah melihat engkau. Maka keimanan dengan nama Allah ini adalah salah satu cemeti yang membuat orang itu jadi takut untuk berbuat dosa. Maka perlu dipupuk keimanan dengan nama Allah Al-Basir. Baca tuh ayat-ayat tentang nama-nama Allah Al-Basir. Bagaimana Allah menjadikan itu sebagai peringatan buat orang-orang agar tidak sembarangan beramal. Di surat At-Taghabun ayat 2. Coba dibaca. Nah, surat At-Taghabun ayat 2.
Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang mau kafir fadhal, yang mau mukmin fadhal. Dan Allah tahu tuh dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian Allah di surat Al-Fussilat ya, ketika Allah menceritakan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan nista, yang mereka berpikir Allah tidak melihat mereka, Allah mengatakan kepada mereka di surat Fussilat ayat 40, "I'malu ma syi'tum." Kalian mau beramalah terserah kalian. Kalian mau ngapain terserah kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Kalian tahu Allah itu maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Artinya Allah mengancam mereka dengan nama Al-Basir ini karena orang mau tidak mau ketika tahu dia sedang diawasin, sedang dilihat, ada mata yang memandang dia insya Allah akan berhenti melakukan sesuatu yang nista. Contohnya nih, CCTV yang ada. Berapa banyak orang setelah adanya CCTV, maling itu nggak jadi nyuri. Tapi ketika dia belum tahu ya ada CCTV, maka kita lihat banyak terekam oleh CCTV orang-orang yang mencuri. Mencuri motor terekam oleh CCTV. Lalu dia ketangkep, dibawa di sidang. Dia mengatakan, enggak, aku nggak mencuri. Kau mencuri? Enggak, nggak mencuri aku. Mana buktinya kalau aku mencuri? Lalu dia disetelkan di sebuah layar video nih. Ada seorang yang datang, tolah-toleh kiri kanan, terus dia pakai kunci T, dia masukin, dia masih tolah-toleh kiri kanan. Dia nggak tahu kalau di atas tuh ada yang ngawasin dia. Coba, akhirnya dia mengatakan, iya itu aku. Dia tidak bisa mengingkari. Dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, ternyata ada CCTV ya. Ya udah mau gimana lagi, udah takdirnya katanya, ketangkap umpamanya dia mengatakan. Tapi ketika dia mau taruh tuh kunci T, kemudian dia noleh ke CCTV, nggak jadi dia. Kenapa? Ketahuan dia, ketangkap dia. Maka beriman dengan nama Allah Al-Basir itu membuat orang jadi, kalau sami itu masalah ucapan, kalau basir ini berkaitan dengan perbuatan dan tindakan. Maka perlu ditanamkan tuh beriman dengan Al-Basir ya. Syekh Abdul Razak menceritakan tentang orang tuh yang diajak berzina oleh seorang lelaki di balik kampungnya di malam hari ketika langit berhias bintang-bintang yang indah. Kata lelakinya ini, ayo nih kita mulai nih, kata dia. Nggak ada yang ngelihat kita kecuali bintang-bintang. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata orang ini? Fa'aina mukaukibuha. Kata wanita ini mengatakan, mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Kalau kau katakan tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang, mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Maka para jamaah beribadah dengan nama Allah Al-Basir. Selain kita hidup menjadi tenang, kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang melakukan tindakan kriminal terhadap kita, jadi berkaitan dengan nama Al-Basir ya, dimana seorang ketika menanamkan kepada dirinya bahwa segala yang dia lakukan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita jadi tenang. Kalau ada yang menyakiti, kalau ada orang yang tidak ketemu nih, mamanya modelnya kejadian apa di Jakarta, tahu-tahu ada jenazah, ada bangkai yang dibuang, ada wanita dibuang di sungai tanpa kepala, na'udzubillah ya. Mungkin orang itu merasa nggak akan ketahuan. Kita beriman, Allah basir, Allah melihat, tinggal tunggu waktu. Allah melihat dan tinggal tunggu waktu. Taibah. Selesai ini nama yang ketiga Al-Basir, dan nama yang kedua, nama yang ketiga adalah Al-Alim yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini.
Subhanallah, berkaitan nama Al-Alim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi mengenalkan dirinya dengan nama Al-Alim di dalam Al-Quranul Karim. Kalau As-Sami kurang lebih 50, Al-Basir 40. Kalau Al-Alim ini disebutkan lebih dari 150 kali di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hampir mungkin di setiap halaman dalam Al-Quranul Karim kita akan mendapatkan Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa dia adalah Al-Alim. Di surat Ar-Rum ayat 54 ya, kalau kita membuka Al-Quran yang di kita lalu kita tulis Alim, maka kita akan lihat ayat pertama disebutkan Alim adalah Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 29. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia akan mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar. Disebutkan di sini wa huwa bikulli syai'in alim. Ketika Allah menciptakan bumi ini, ketika Allah kemudian menciptakan langit, Allah jadikan 7 lapis langit, dan Dia dengan segala sesuatu mengetahui. Ada orang yang mencipta, tapi dia tidak tahu dengan apa yang dia bikin. Dia tidak tahu dengan secara detail apa yang ada dalam ciptaan. Sedangkan Allah dengan segala sesuatu Allah tahu. Allah itu bukan hanya tahu yang sudah terjadi. Allah tahu dengan makan sesuatu yang sudah berlalu. Wa ma yakun. Allah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Wa kaifa kana law. Bagaimana proses kejadiannya nanti. Dan kalau sudah terjadi, nanti akhir cerita dari apa yang sudah Allah ciptakan itu bagaimana? Allah tahu semua itu. Manusia punya ilmu, tapi ingat ilmu manusia sangat sedikit sekali. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Adapun ilmu yang ada pada diri kalian itu qalil jiddan. Permisalan ilmu Allah dengan ilmu semua makhluk Allah SWT itu seperti air laut tuh. Kalau burung yang minum di lautan, tuh yang ada di paruh burung itulah ilmu manusia. Sedangkan lautan itulah ilmu Allah Jalla Jalaluhu. Di surat Al-An'am Allah menyebutkan tentang keluasan ilmunya ayat 80, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkaru. Pengetahuan Rabbku, ilmu Rabbku itu meliputi segala sesuatu. Tubuh kita ini kita lihat, dokter tuh kalau mau lihat paru-paru itu ada yang di rongsen, ada nanti yang sekarang lebih canggih lagi yang pakai CT scan, mungkin ada yang canggih lagi namanya bronkoskopi apa itulah yang alat ini masuk, karena manusia nggak bisa melihat ke dalam itu. Tadi kita katakan mendengar, melihat, dan alim ini berkaitan sekali. Allah melihat dan dengan itu Allah mengetahui. Kita lanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tadi tuh kita bicara dokter ya, mereka kalau ingin tahu isi perut manusia dia harus pakai alat macam-macam supaya tahu, dan itu pun tidak detail. Kadangkala harus dioperasi, dibuka. Lakin Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu dimanapun tempat. Allah itu tahu dengan jumlah butiran pasir. Orang sekarang bangun rumah nih, coba tanya tuh, jumlah pasir yang kau pakai buat bangun rumah, 20 truk.
Dia katakan 20 truk. 20 truk, oke. Jumlahnya berapa? Kata dia, siapa yang tahu dengan jumlahnya pasir? Siapa yang menghitung pasir? Kata dia. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu dengan jumlah pasir itu. Kita bicara daun-daunan. Allah kalau bicara ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tahu dengan jumlah daun-daunan yang ada di muka bumi ini. Jamaah, tumbuhkan di hati kita beriman atau keimanan akan besarnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kemarin naik mobilnya anak pas lagi hujan. Anak lihat ada orang yang sedang kerja, ada orang yang lagi mau jualan, ada orang yang sedang berteduh di bawah atap toko ya. Kemudian anak lihat sungai, ada orang yang lagi mancing. Anak subhanallah ya. Itu tuh Allah tahu dengan semuanya. Itu orang yang lagi mancing Allah tahu sejak jam berapa dia duduk, jam berapa dia akan dapat ikan atau dia tidak akan dapat ikan. Kemudian ikan apa yang akan makan di kail dia, kemudian tertangkap. Kemudian ikan itu akan lepas atau tidak. Kemudian ketika ikan itu tertangkap, ikan itu akan dimasak menjadi apa dan siapa yang akan memakannya. Nanti tulang-tulangnya itu akan dibuang kemana? Oh, nanti akan dimakan oleh semut. Berapa ekor semut yang akan memakannya? Sisa dari tulang itu nanti kemana apabila semut sudah memakan? Subhanallah. Oh, Allah itu maha mengetahui jamaah. Subhanallah. Allah sebutkan berulang kali dalam Al-Quranul Karim bahwasanya wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Allah allamul ghuyub. Ini berkaitan dengan ilmu. Orang ketika menikah, kadangkala dia merasa putus asa, capek sama istrinya, capek sama bininya. Allah mengatakan kepada para lelaki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apakah Allah suruh ceraikan istrinya? Dalam kondisi suami nggak suka sama istrinya. Udah anak-anak udah bosan, udah capek, anak udah ngasih tahu berulang kali. Apakah Allah suruh ceraikan? Enggak. Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalian sabar. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata di situ ada kebaikan yang banyak yang Allah bikin di sana. Maka kau harus sabar. Manusia tidak tahu. Makanya malaikat-malaikat Allah ketika Allah hendak menciptakan Adam, terjadi dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah memberitahu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Dengan ilmunya yang terbatas, mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Kata malaikat, ya Allah, kau akan ciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, makhluk yang akan merusak di dalamnya, yang akan mengucurkan darah di sana, menumpahkan darah di muka bumi. Ini ilmu yang terbatas karena orang hanya melihat, oh kayaknya ini orang nggak bener nih. Kita kadang lihat nih orang kayaknya nggak mungkin dapat hidayah. Bisa jadi dia dapat hidayah. Makanya malaikat ketika Nabi Adam tuh dikasih ilmu sama Allah, malaikat disuruh sujud dan malaikat pada sujud kepada Nabi Adam karena malaikat beriman pasti dalam ciptaan Allah ada hikmah. Allah tahu tuh. Ketika Nabi Adam dikasih tahu nama-nama benda, lalu malaikat ditanya, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kasih tahu aku nama-nama benda-benda itu. Allah ingin menunjukkan bahwa ilmu malaikat ini terbatas. Lalu malaikat nggak ada yang bisa tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami itu nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Artinya kami nggak tahu. Ketika Adam tahu, di sini malaikat mengatakan, ya Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu maha tahu dengan yang gaib. Ketika Allah perintahkan manusia untuk berjihad, Allah syariatkan berjihad. Coba dibaca firman Allah ini berkaitan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah. Nah,
di surat Al-Baqarah ayat 216. Padahal tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah. Nih, sesuatu yang kita benci, karena kita memang ilmu kita terbatas, kita benci sesuatu, kita nggak suka dengan suatu peristiwa kejadian umpamanya, padahal di situ ada kebaikan yang banyak. Kenapa kita membenci? Karena kita nggak punya ilmunya. Oleh karena itu serahkan ilmunya kepada Allah. Udahlah, Allah tahulah kenapa ini terjadi, Allah tahu pasti ada hikmahnya. Maka apapun kebencian kita terhadap satu peristiwa, coba kita husnudzon sama Allah. Karena Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Sehingga orang juga tidak sok dalam kehidupan dunia ini ya. Orang ini kalau kita bikin aturan-aturan yang dibuat oleh manusia selalu berubah. Kenapa? Karena mereka menentukan dengan ilmu mereka yang terbatas. Allah udah kasih aturan yang baku, yang enak. Kita bicara perjalanan negeri kita, sistem pemerintahan di negeri kita. Pada zaman Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun, nggak diganti beliau. Oh, kata mereka, oh berarti harus dibatasin nih. Batasin berapa? 2 kali masa jabatan. Kenapa? Karena ilmu mereka terbatas. Mereka bikin sesuai dengan ilmu mereka pada waktu itu. Ternyata dirubah semua mereka. Kemudian hukum-hukum yang terjadi di negeri kita mengalami revisi, perubahan ini macam-macam, tambahan, pengurangan, penghapusan. Kenapa? Karena ilmu manusia terbatas. Makanya Allah ketika menurunkan Al-Quran Al-Karim, anzalahu bi'ilmih, Allah turunkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu alim. Kau nggak usah repot. Manusia seharusnya nggak repot. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran, di situ ada aturan-aturan, penjelasan-penjelasan. Maka Indonesia sempat ribut ketika masalah undang-undang pornografi, undang-undang porno aksi, undang-undang yang mereka bikin yang menurut mereka ya barakallahu fikum, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan